Jadi ini karena recordernya hilang yang kemarin aku ganti aja. Kita bakalan bahas yang soal yang dikasih Arizal yang dapat dari NMST. Oke. Kan ada beberapa ya. Ini ada yang ya inilah pokoknya kan. Jadi kita bakalan bahas dari soal nomor 1 dulu. Ini bisa dikecilin, entah apa nggak bisa diganti gitu. Alright. Nah, ya. Nah. Anjing nge-lag. Nah, ini dikasih tahu dua buah mesin menggunakan prinsip termodinamika berupa proses adiabatik, di mana tekanan Oke, di sini ada bilang adalah proses adiabatik. Proses adiabatik itu apa? Proses adiabatik itu artinya Q-nya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya delta U ini sama dengan min W. Nah, itu ya. Setelah itu, sebentar guys. Terus dia bilang di sini ada dijelasin nih di sini. Mana anjir ini? Di mana tekanan awal berubah menjadi akhir dan volume awal menjadi volume akhir. Jika volume akhir pada mesin pertama adalah 2 kali lipat dari volume akhir pada mesin kedua, sedangkan temperatur dan tekanan pada kedua mesin adalah dijaga sama, maka estimasi usaha yang dilakukan oleh mesin pertama dibanding dengan usaha yang dilakukan pada mesin kedua adalah berapa? Gitu kan yang ditanya. Oke. Selanjutnya itu adalah kita apa sih namanya? Kan kita udah mengetahui persamaan ini kan. Ini delta U sama dengan min W. Ini berarti kita tinggal min W itu apa? Min W bukan min W sih sebenarnya. W itu apa rumusnya? W itu rumusnya adalah delta V. Ini dapat dari yang termodinamika. Nah, terus kita tinggal membandingkan saja. Karena ini kebetulan sama ya. Jadi W2 delta V gini. Nah, karena dibilangnya yang apa sih? Dibilang di sini, jika volume air pada mesin pertama adalah 2 kali lipat volume air. Nah, dia bilang apa? Dia bilang di sini 2 ini deh. Nah, kan V1 per V2. Terus dia bilang di sini apa? V1 sama dengan 2 V2. Artinya 2 V2 per V2. Tinggal kita coret. Hasilnya adalah 2 per 1. Maka perbandingannya adalah ini dia 2 banding 1. Gitu. Nah. Lanjut ya.
Ini semoga lagunya nggak masuk ya, soalnya aku lagi stres juga. Nih ya, mungkin kan bingung gitu, ini dapatnya dari mana. Jadi kenapa W-nya ini, aduh, kenapa W-nya itu bisa jadi begini. Kan rumus W itu adalah W sama dengan 1 per gamma min 1 dikali sama P1 kurang P1 V1 kurang P2 V2. Aduh, tapi kan tadi bilangnya itu apa tadi, temperatur dan tekanan pada kedua mesin dijaga sama. Ya udah, kalau misalnya kita bandingin dan kita bagi, itu sama aja, nanti ini kecoret ya nggak sih, sebenarnya V1 nya nanti di bawah kan nggak ada perubahan gitu. Jadi nanti sisanya tuh adalah delta V doang di sini gitu guys. Selanjutnya kita bakal bahas nomor 2. Ketika dua buah termometer, wait, aku baca dulu. Mungkin 3 kali angka yang terbaca pada termometer kedua jika segelas air pada suhu ruang terukur. Oh, oke. Kayaknya aku tahu kenapa nggak dijawab sih, ini kan nggak ada jawabannya. Anjir. Coba ya, kita coba. Pertama adalah ketika dua buah termometer dimasukkan ke sebuah gelas yang berisi es mencair, termometer kedua membaca angka. Ada 2 termometer, TE1 sama TE2. Termometer kedua membaca angka 3 kali. Tiga kali angka yang terbaca pada termometer pertama. Berarti 3 TE1 sama ini TE1 masih. Sedangkan pada saat kedua termometer mendidih yang dingin, cool. Terus yang ini yang hotnya. Es pada suhu ruang terukur oleh termometer pertama. Jika segelas air pada suhu ruang yang masing-masing ada yang biasa. Terus yang terbiasa adalah sama 33 derajat. Maka pada saat es mencair, termometer kedua menunjukkan angka sebesar apa gitu kan. Kondisi es mencair. Oke. Harusnya kalau es mencair itu berada di 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau yang mendidih itu di 100 derajat Celcius. Umumnya gitu sih. Terus kita bisa lihat di sini. Kayaknya emang nggak ada sih. Habis itu kita coba masukin dia ke yang rumus ininya. Ini T1 itu sama M T2 tambah C. Tapi karena T1 nya tadi berapa? 43 ya? 43. M nya
Terus coba kita anggap, kayaknya lain nggak bisa sih emang. Oh, ini kayaknya nggak bisa sih, skip aja deh, ini nggak ada jawabannya guys. Lanjut ya, kita bakalan bahas yang nomor 3. 3 itu gimana? 3 ini ada yang namanya VLOOKUP. Aku gak tau jelasnya gimana, gini kayaknya. Saya bilang di sini ada rumus ini, F pendengar sama dengan gampang ya, ini Fs, F sumber, frekuensi sumber, V plus minus Vp V plus minus Vs. Nah, ini kita kasih sekitar dulu. Fp itu pendengar, Fs itu sumber, berarti Vp ini pendengar, ini sumber. Nah, baru deh kita masukin, kok ini ada plus minus. Nah ya, kalau misalnya si bunyinya si pendengarnya mendekati sumber maka dia plus, cuman kalau menjauh jadi minus. Cuman kalau sumber itu kebalikannya, kalau misalnya mendekat berarti dia minus, menjauh jadi plus. Langsung saja ya. Oh ya, terus kita kasih dulu apanya ya, ini lah. Dia bilang di sini adalah F pendengar menjadi 3/4 kali dari frekuensi sumber, 3/4 Fs dengan Fp, ya kan. Nah, terus juga V-nya diketahui 330. Kecepatan bunyi di udara ini. Aduh. Apa ini? Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak ganggu kok. Nah, terus habis itu kita masukin deh ke rumus ini. Berarti Fs sama dengan Fs dikali berapa itu? 330. Terus lihat nih kecepatan pendengarnya berapa, nggak dikasih tahu kan. Ya udah, kita cobain satu-satu, cuman karena ini udah ada jawabannya ya jadi kita ngecek doang sih, nggak apa-apa. Kalau ujian ngecek satu-satu. Sumber bunyi bergerak, ini sumber bunyi, sumber mana sih pengamat. Nah, pengamat ini karena dia mendekati menjauhi berarti dia minus 30. Terus yang satu lagi 330 karena dia bilang menjauhi, nah berarti ini plus. Nah, ini dia. Aduh, mana sih? Nah, 3 ini Fp, ini Fs. Nah, ini jadinya berapa? 330 kurang 30, 300, 400. Coret. Artinya apa? Fp nya sama dengan 3/4 Fs. Nah, sama kan sama yang dia bilang nih. Artinya yang benar yang C, yang D. Nah, gitu. Udah sih, gitu doang. Ya benar ini. Lanjut. Sebuah bongkar hidrat pada cuci menggunakan 50 BPP mengangkat berat usia diameter tabung hidrat perdagangan beban dan lengan kuasa adalah oke. Jadi bang di sini adalah kita pakai rumus yang P sama dengan P itu F per A. Habis itu kita masukin 50. Terus A nya ini A apa? A apa ini anjir? Oh, lengan beban tuh yang mana? Oh, lengan kuasa berarti yang ini ya, ini berarti lengan kuasa tuh yang pendorong. Nah, bebannya kan 5.000 per apa bebannya tuh? Oh ya,
Nah, habis itu kita kita bandingin kan dia minta rasio tuh, rasio diameter di 50. Wow, salah ya? Oh enggak kok, bener kok. Ah, yang beban yang mana anjir? Lengan kuasa tuh apa sih? Saya tak cari dulu. Benar aku 50. 50 sama dengan 5.000. Nah, berarti dengan beban dan dengan kuasa. Berarti yang ini, oh kebalik kita guys sebenarnya. Ini beban, ini kuasa lengan. Jadi yang beban itu yang kecil, yang ini yang kuasa. Dan ini kebalik. Mana ini anjir? Ini, aduh, kalau lihat. Nah ini dia enak. Berarti kan kita mintanya tuh lengan bagi kuasa, berarti HL per AB. Nah ini 5.000 per 50. Terus juga karena kan rumus luasnya itu karena minta diameter ya, berarti kita pakai rumus luas singkatnya diameternya itu 94 pi d kuadrat. Ini 94 pi d kuadrat. Bisa kita coret. Sisanya berapa? 100. Nah terus D ini dibagi D beban yang diakarin sama 100-nya, karena ini tadi punya kuadrat kan. Hasilnya berapa? Hasilnya 10 gitu. Nih lanjut ya. A wave is described by ini apa nih, sin 3x lah. Oke. Where yes, second in second. Angular frekuensi. Angular frekuensi itu apa? Angular frekuensi itu adalah ini omega ya. Jadi rumusnya itu sendiri ini ada di gelombang ya, materi gelombang. Jadi Y X, T. Aduh, mama. Nah, hehe. Nah, ini sama dengan A sin KX dikurang sama WT. Nah, habis itu kan kita ditanya yang ini ya. Berarti kita tinggal lihat aja dia tuh ada di mana, posisi mana. Ini 0,1 sin 3x kurang T. Berarti angularnya itu W-nya itu adalah 10. Ya ini X in meter, Y in centimeter. Y in centimeter, and T is in, ya benar. Selanjutnya kita bakalan bahas yang nomor 5. Nomor 6. Jadi ini tuh adalah soal
apa sih namanya, masih gelombang sih ya. Jadi kan kita tahu ya, untuk gelombang itu nanti dia ini ya, akar tegangan tali dibagi sama inersianya itu ya. Terus kita dikasih tahu nih, masa linearnya itu atau si inersianya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Terus is under attention of FT Newton. Nah ini adalah si FT nya ini 80 Newton ya sih. Nah terus frekuensinya kita dikasih tahu 60 Hz dengan amplitudenya tuh 6 cm. Pertama kita bisa hitung dulu kecepatan gelombang itu menggunakan akar dari 80 dibagi sama berapa tadi anjir, 5 kali 10 min 2. Nah ini kan bisa coret ya, berapa sih ini, 80 tuh 130 berarti 16 ya. V sama dengan akar 16 00. Jadi V sama dengan 40 ya kan. Terus kita nyari dayanya ya di sini, dayanya. Kan dia bilang power. Nah setelah itu barulah kita udah bisa belum ya. Oh ya, rumus dayanya itu adalah P sama dengan setengah ininya dikali sama omega kuadrat dikali A kuadrat ya sih ya, sama V. Nah untuk frekuensinya sendiri itu kita bisa menggunakannya sebagai alat bantu untuk mencari si omeganya. Jadi kan kita tahu ya kalau frekuensi itu sama dengan 1/2 pi omega atau akar km ya. Akar km ini kan omega, jadi kita bisa ubah dia menjadi omega. F sama dengan 2 pi kali omega. Berarti omeganya berapa? Omeganya 2 pi kali F. Nah itu. Terus kita bisa masukin dia ke sini gitu. Amplitudenya udah, V nya juga udah. Jadi ya, berarti 1/2 dikali 5 kali 10 min 2 kali 2 pi dikali bawah Z 60 dikali sama apa sih? Oh ya, ini diubah juga jadi senti ya amplitudenya. Jadi 0,06 kuadrat dikali sama kecepatannya yang tadi udah kita dapat itu 40. Bisa coret ya. Terus ini juga bisa kita coret sih dengan ini ya kan. Sisa 30 berarti 120 pi kali sama 36 kali 10 min 4. Terus bentar, coba kita cari dulu ini berapa nih. Berapa ini Cak? Tiga 3,14 kali 36. Loh, beda dah. 1356 0,1an. Oh, pi kuadrat. Oh, sorry. Ini 3,14. Nah,
Berapa tuh? Ada yang salah dah. Hmm, 5 kali 6 ya kan, kali 4 loh, 120 pi dikali sama 36, bener loh. Hah? Oh shit, gue lupa, sorry. Ternyata ini omega kuadrat ya, berarti nah ini dikuadratin, ini juga dikuadratin ternyata, pantesan salah. Berarti ini saya bisa coret, ini nanti jadi 36. Oke, berarti kita tulis ulang dulu, ini salah. Setengah 5 kali 10 min 2 kali 4 pi kali 36 kali 100. Ini dikali sama si 36 min kali 10 min 2. Terus ini kita bisa coret, ini 2. Ini bisa kita coret juga, bisa segini. Biar aku cari. Ini kuadrat juga btw. Nah, 5 kali 2 kali 36 kali 36 kali 3,14 kali 3,14 lumayan begitu. Why what the hell? Nah, gue salah apa gimana anjir? Kayaknya ini enggak sih? Kok bisa ya? Jujur aku malah nemunya yang 128 di sini. Tapi nggak tahu ya. Mungkin ada yang salah akunya. Seratus 128 siapa nemunya? Nggak tahu gimana. Ya gitu lah intinya. Lanjutnya ini. Dia minta RMS speednya of its molecule decrease by approximately. Apa ini anjir, aku nggak tahu. Oh, dia tuh nanya persentase penurunan sih kecepatannya dari 100 ke 20. Pertama-tama kita bisa ngekonversi dulu suhunya ini menjadi satuan Kelvin, terus tambah 273, terus lagi 20 tambah 273 ya, ini jadi 373, yang ini jadi 293. Nah terus karena hubungan kecepatannya itu adalah bisa disamain, jadi ya udah V2 per V1 akar dari T2 ini ada di rumus. Ini bakal nanti hasilnya 0,886. Habis itu
perubahan kecepatan yang berarti dari 1 ke 0,886 itu dikali sama 100%. Terdapatnya 11,4 atau 11%. Nah itu ya. Terus di sini kasih tahu juga ini tuh kita disuruhnya nanti suhu akhir campurannya. Kita kasih tahu masanya 300 gram ya. Kemudian kita tahu T nya 100 nih. Terus ada apa nih spesifik headnya nih, oh masa kalau jenisnya 0,03 ya itu. Terus ada yang air ini 100 gram. Terus ada T nya ini 70. Terus ingat karena ini mintanya dia kal per gram, berarti kita ubah juga ini jadi massa airnya atau 1 kal per gram. Kalau misalnya pakai kilo dia nanti 1000. Nah kita pakai azas black kiri sama dengan kiri, berarti M dikali C dikali delta T, M kali C kali delta T. Setelah itu kita kaliin, kita masukin aja. (300) kali sama 0,030 dikali sama ini ya, berarti 100 kurang TF sama dengan Bapak ini 100 kali 1 kali TF kurang 70. Ini ntar tuh 23 ini 9 ya, 9 kali 100 kali TF sama dengan 100. Ini 900 kurang TF, berarti ini nanti jadi 109, ini jadi 7909 TF. Jadi TF nya adalah ini berapa tuh? 72,47 atau 72,5 gitu. Lanjut ya. Buset, ini apaan? Oh, notornya apa cok? Oh, oke. Maka bisa total testing. Oh, ini nyari R. Aduh, gue lupa lagi. Tapi ini kayak buset dah. Jujur gue nggak tahu yang ini gimana. Ini satuannya tor apa anjir? Skip ya. Lanjut aja kita membahas
Sistem asuransi terendam itu terjadi sih tidak terjadi pada peristiwa. Hmm? Tidak terendam ya. Terendam ya. Berarti kan dia nggak terendam. Ya sih benar sih ini. Karena dia berisi ya fluida ideal. Karena kan kalau misalnya terendam itu terjadi ketika ada viskos atau si penghambatnya. Sedangkan ini di fluida ideal artinya maksudnya kayak nggak ada penghambatnya sama sekali gitu loh. Soalnya kita bukan bahas nomor 11 yang ini. Ini bisa kita hitung. Pertama kita nyari dulu mana sih 11 ini. Itu rumusnya kan kita nyari kecepatan ya. Ini pakai rumus apa sih, Laplace itu omega kali r, gamma kali r kali t dibagi sama m nya atau massa molarnya. Nah terus ini adalah kalau misalnya gammanya itu sendiri itu adalah massa dari apa sih namanya, Laplace. Nah itulah itu kok di udara 1,4 ya. R nya ini juga konstanta, itu tuh 8,314. T nya ya perubahan ya 33 ya 33 tambah 273 dikurang sama ini gak sih, perlu gak ya, gue lupa. Ternyata salah ya, ternyata nggak pakai ini dulu, ada kayak rumus mutlaknya. Terus di V0 ditambah sama, sebenarnya ini soal nggak jelas anjir sumpah. V0 ditambah sama 0,6 dikali T. Terus nanti V0 nya itu didapatin sama 331 anjir, nggak tahu dari mana solusinya. Cuma ini bisa sih kalian buat apanya sih, mungkin bahkan keluar ya, aku nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya emang keluar, kita pakai yang ini aja, 6 kali 33. Ini aku nyetin di ya, karena tadi pas aku nyoba yang atas tuh nggak bisa. Jadinya ini nanti kalau ditambahin itu jadi 350,8 atau di sini 351. Tapi jujur aja itu nggak ada masuk materi kita begitu. Selanjutnya adalah kita nyoba yang ini 12 bla 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 1 MW jika dia ini miliwatt ya. Jadi kalau misalnya kita ubah ke watt itu jadi 10 pangkat min 3 ya watt. Yang ini juga nih 5000 mm atau milimeter. Terus kalau kita ubah jadi 5 meter. Nah terus habis itu kita tahu rumusnya dari I nya itu intensitas bunyinya itu adalah si tekanannya atau si wattnya ini, si dayanya ini itu dibagi sama 4 pi r kuadrat. Maka jadilah 10 min 3 kali 4 pi 25. R nya ini tadi 5. Oke. Nah, ntar nanti hasilnya tuh sekitaran segini. Ini sama dengan 3,18. Sampai kita cari. Untuk kita hitung intensitasnya itu kan rumusnya 10 log I sama I awal.
10 log 3,18. Ini ya koefisien konstanta. Ntar hasilnya itu adalah 10 kali 0,5 tambah 6. Ini pure pakai kalkulator. Terus ini lanjut 13. Menyelam ke dasar kolam dengan kedalaman 1 km dengan sejenis air 1. Mengalami 10 ketekanan hidrostatis di dalamnya alam. Oke. Hidrostatis atau PGOG. Ini rumusnya adalah ROGH. Rho-nya itu ada 1000 tadi yang ini, karena ini jadi gram. Jadi kita pakai yang kilogramnya. Ini kali 10 kali 1,5 di 15.000 atau ini 15 kilo. Mana? Nah, lanjut. Aduh, baca grafik. Skip ya. Ini gimana ya caranya? Terus memiliki titik di tekanan P0 dan T0 di sini. Benda akan memiliki wujud gas pada saat di sini ya. Berarti kan P-nya kurang dari P0, T-nya juga. Ini ya. Nah. Lanjut. Ini kok kalian nggak tahu gimana caranya. Dia kan mintanya ini ada, dia minta wujud gas nih. Ini kayak apa ya? Suatu hafalan sih jatuhnya. Yang P ini itu tekanan, T itu suhu. Nah kalau gas itu tuh adanya pas tekanannya rendah atau P-nya kurang dari P0 dan suhunya tuh tinggi. Ini gas. Kalau misalnya padat itu suhunya rendah, suhunya berarti T-nya tuh kurang dari T0, P-nya lebih besar dari P0, tekanannya tinggi, padat. Tapi kalau misalnya cair, suhunya tuh sama menengah di atas, tekanannya tinggi. Ini cair, udah gitu. Ini cair, terus ini padat. Arus thermal. Oke, rumus arus thermal itu apa? Rumus arus thermal itu H sama dengan K dikali A kali delta T per L. Terus ini A ya teman-teman. Saya bilang di sini silinder logam, berarti luasnya adalah K pi R kuadrat T2 kurang T1
L nya apa, L nya kita ubah menjadi ini dia apa nih ya, L nah itu dia. Oke, jawabannya adalah ini. Atau di sini ini dia. Nggak ada PR nya ini ya. Oh ya, ini ya, ini ya rumusnya. K dikali luas kali suhu kali L. Terus entropi suatu sistem dapat diartikan sebagai, ini sorry banget suara aku kecil, ini lagi udah malam juga. Jadi entropi itu apa? Entropi itu sebenarnya lebih ke ukuran penyimpangan ya, sama ketidakteraturan dari sistem. Jadi ini jawabannya. So balok ini kapan itu mengapa itu air yang kerapannya 1,2 gram atau 1200-an. Apabila tinggi balok yang muncul di permukaan zat cair adalah 37,5%, maka nilai kekerapatan benda tersebut adalah, kita mencari massa jenis dari si ini. Ini sebenarnya bisa pakai dua. Cuma kita bisa lihat dulu beberapa, biar aku baca soalnya. Oke. Untuk soal yang ini kita bisa pakai rumus ini. Kita hitung pas di row bendanya sama row cairannya. Nah itu dia. Berarti ini benda yang tercelup dibagi sama totalnya. Berarti kan kita mau cari row bendanya, berarti VB per veto kali row C nya. Tadi kan dibilang 37,5 tuh yang di atas, berarti kalau misalnya nyari yang bawah berarti 62,5. Jadi ini bisa kita ke 62,5% dari H0 per H0 nya sendiri dibagi sama berapa, dibagi sama dikali sama 1,2 nya. Coret aja. Nah gitu. Sebenarnya ya kita sebenarnya nggak bisa karena nggak dikasih tahu ya. Jadi kita anggap tingginya 62, aja. Ini 62, kali 1,2 itu hasilnya 62,5 0,625 dikali sama 1,2 itu nanti hasilnya 0,75 gini. Lanjut ya. Oke. Berarti ini pakai, kita definisi dulu row baja ini 8.000. Terus row sikresin apa tuh, gliserin itu
1300 pagi. T-nya 6, X-nya 20 cm, diameternya 3 mm. Kan ini harus beraturan ya, 6 second, berarti kita bisa pakai V sama dengan S per T. V nya adalah 0,2 bagi sama T nya itu 6. Atau 1 bagi 30, 0,03. Nah, baru kita dapat. Jadi kita pakai rumus yang ini, V sama dengan 2R kuadrat dikali sama rho benda dikurang sama rho cairannya dikali G per G. Ini adalah viskositas atau koefisien viskositasnya. Viskositasnya berarti berapa? Itu 2R kuadrat rho benda kurang rho cair kali G per GV. Apa tadi diameternya 3 ya? Jadi 2 dikali 0,005 kuadrat. Rho nya berapa? 300 bagi 800, 500, 5000, sorry. Kok 5000? 8000 kurang 1300, berarti 6700. Nah, kali sama 10 per berapa tadi? Di 9,03. Hasilnya 0,985. Itu dia. Oke.
Oh, oke. Ini kita bahkan pakai, Bernoulli. Bahkan kita pakai Bernoulli ya. P0 tambah setengah trafik kuadrat tambah ya, kok nggak pakai ini, nggak pakai ini. Iya, lupa aku, sorry. Kita pakai yang satu lagi, itu A1 kali V1 A2 kali V2 A1 banding A2 V2 per V1. Ini sama dengan 5/3. Nah, setelah kita dapetin yang ininya, barulah kita coba masukin ke yang tadi hub yang Bernoulli. P1 tambah setengah V kuadrat GH ini karena sama, coret aja langsung ya. Terus sisa ke sini P1 kurang P2 tambah setengah atau S2 gini. Terus dia bilang apa? Ini 500 setengah 1000 V1 kurang V2. Coba kita lihat. Berarti aku mau pindahin ke V1. V1 sama dengan 3/5. V2 gini, D 3/5 V2 kuadrat kurang V2 kuadrat itu sendiri. Berarti ini 9/25. Ini berapa? Oh, ini sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Oh iya, seperti ini sama dengan guys. Ini V2 V1. Nah itu dia. Itu lah pokoknya. Sama dengan ini. Berapa V2 kurang ini? Berarti 25 tuh 16/25. Ini bisa coba 20 kali 16 V2 kuadrat ini 500. Jadi 5/4. Jadi V2 nya sama dengan 5/4. V1 itu sama dengan 3/5 nya V2.
3/4, 5/4, 3/4. Ini buset. Oke, kita bakalan lanjut lagi sini. Ini kita bisa pakai yang tadi, V sama ft per ini ya. Nah itu dia. Tapi karena ini berarti ini kita bisa bandingin antara V2 V1 buat nyarinya. Terus dia bilang apa? V1 nya itu 25. Terus tegangan kalau dia dengan 3 kalinya sambil ini 3F1. Jadi V2 sama 25 kali 3. Nah ini ada udah. Kita cari yang ini ya. Di sini dibilang benda hitam. Kalau benda hitam berarti ininya 1. Terus 5,67 10 ya. Dikali sama 50 mm. Luasnya kok ini 50 mm 60 dikali sama 1000 K. Pangkat 4. Ini ntar kalau misalnya kan cari ini dapatnya segini. Mas 9 per diameter.
bisa langsung. Oke. M ya, M per apa sih, gram per M per second. Atau itu akan setara sama 0,2 Newton per meter. AL. Oke, periode bandul itu sama dengan 2pi akar L per G. 2pi akar 0,4 ya, 0,4 per 10 ya. Jadi 2pi 2 per 100 2 per 100, nah 2 per 10 T 4 per 10 pi atau 1,256. PV and RT. Satunya 1P kali T1 dan tekanannya itu P sama dengan T P1 ini P, terus T2 nya ternyata jadi 32T. Terus habis itu kita pakai yang Gilson P1 T1 P2 P2 T2. Berarti P1 T sama dengan 2P V2 ini short P1 sama dengan 2V2 T2 4 per 3V2. Nah, V2 berarti sama dengan 3 per 4 V. Berarti ini persamaan ya, asin KT tambah sini nggak sih ya, sama apa
Ini tinggal kita masukin aja sih. Durasi. Oh emang ya? Satu komaan kok. Bagaimana? Oh iya, ini aku jadiin kos dulu. Kos bisa setengah T kemudian kali setengah 0,3 karena kita menurunkan dulu ya menjadi V. Ini kita turunin jadi 1,2 kos. Ya udah, karena kita cuma turunin terhadap D itunya. Kita turunin terhadap si ininya. Jadi ya kita ke sini. Duh, ini pada dikasih tahu anjir. Ini kan ini aduh yaudah nih. Y sama dengan A sin KX tambah WT. Nah, A nya kan amplitude ya. Yaudah amplitudenya berarti 0,4. Lucu ya. 0,4 aduh. Ini kan rumusnya berarti
delta rho sama rho 0 kali alfa kali delta T 6,8%. Terus kita mau nyari ya kita dapat sih, aduh apa sih namanya itu, ya ini apa sih ya itu tadi, jadi 0,008 0,008 sama delta T 0,000 kan ya. Kalau misalnya dihitungin juga apa sih 0,068 ya. Ternyata beda dia, ini 0,068 bisa 10 delta T nya, berarti harus dikurangin tuh hasilnya 10 gitu. Nah dia bilang dinaikkan suhunya ini apa 20 gitu kan, 20. Berarti kita tinggal bandingannya 10 per 20 kali 100 sen. Nah ini berarti 0,5, ya udah 50 berarti. Nah stable, mantap. Aduh ya ampun, capek banget sumpah. Aduh banyaknya. Ini tinggal konversi doang ya, harusnya kan bisa sih. Ini kan minta di color ke joule, joule itu 4,184, ya udah kaliin aja. Nah lanjut. Angin sorry. Saya bentar istirahat. Oke teman-teman, jadi yang nomor 3 di 33. Dia bilang di sini ada A-nya 2,5, X-nya 1,5, M-nya 0,5, K-nya 20. Dia minta ini apa, potensial sama itu apa itu namanya. Untuk NG potensial sendiri total luasnya setengah X kuadrat, setengah kali 20. X nya berapa itu, 1,5 cm, kita ke meter 0,015. Berapa nih, astagfirullah, 15 ke 15 itu berapa sih, 625 ya, ya 625, nggak tahu gua. Saya kalkulator 225 anjir. Nah 225 dikali sama berapa, ini kan udah ada 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 kali ini berarti 10 pangkat min 4 kurang 1, ini berarti 10 pangkat min 3 6 dan 10 pangkat min 5 jadi berarti ini 10 pangkat min 3 karena komanya sini. Nah itu mantap. Terus dan berapa satu lagi, nah yaudah kita cari energi mekaniknya dulu biar nanti tinggal dikurangin biar dapat energi kinetik. M kan sama dengan setengah KA kuadrat nih, ya gak sih, atau gue tahu salah berapa aja. Oh ya, setengah KA kuadrat, setengah kali 20 kali 2,5 cm atau 0,65. Nah nih nah mantap, 625 nih, 10 pangkat. Nah cari dah, kok nggak ada kocak. Apa gue salah ya, enggak bener, enggak, ini masih 625 tuh masih ini. Nah ya 6,25 10 min 3 dikurang sama 2,25. Nah 10 min 3
Dikurang dah dulu tuh, berapa tuh hasilnya? 4. 10 min 3. Nah ini berarti, nah gila, jago juga. Nah bentuk tersebut ditarik hingga membentuk sudut. Aduh, ini M guessing. Bila ingin mengubah kajian maksimum menjadi 2 kali semula, maka dapat untuk mengubah teman-teman menjadi berapa? Satu bando sederhana, masanya 0,25, panjangnya segini. Berarti ini kita pakai yang M guessing ya. Guessing 5 derajat berapa anjir? Ini dosen FST kalau buat soal gak jelas anjir. Gimana ya? Apa kita nggak usah pakai M guessing? Bisa nggak sih? Kayaknya enggak deh. Oh, oke. Ini kan ditanyanya cara ngubah kajian maksimum. Nah, kita bisa pakai yang ini, apa namanya, Max. Nah, ya, Max itu sama dengan omega kali alpha atau sama dengan akar gate L. Nah, itu dia. Terus kalau misalnya atau sama dengan derajat kali G kali L. Wow. Nah, kan L awalnya 1 ya. G-nya 10. Jadi kan V1 nya itu adalah ini. Nah karena dia tuh maunya tuh jadi V2 kali semula, ini 2 V1 coret 2 sama dengan akar L2 per akar 1. Ya udah, berarti akar L2 sama 2. L2 nya berapa? L2 nya itu 4. Ya sudah, ini juga. Oke, lanjut ya 35. Nah, Y-nya tuh 0,2 sin 5x cos apa ini, Cak? 2 pi t. Ini kan rumus ini ya, skema t sin kx. Pokoknya ini ya itulah pokoknya. Terus habis itu kita dapat nih, kalau mau nyari periode itu kan T sama 2 pi sebenarnya akar km ya, mk per k k per m atau 2 pi m per k anjir kali omega. Terus omega nya kita udah tahu itu 2 pi.
kali 2 pi. Ini berarti apa? 4 pi. Sumpah capek banget semuanya. Terus kita bisa cari cepat lambatnya berapa. Ini pakai kan awalnya aduh capek cok sumpah bebong gua. Ya thank you guys.